Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fitriani dari kelas 11 akuntansi 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai PPh orang pribadi. Warisan. Mengapa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ditunjuk oleh undang-undang sebagai subjek pajak? Pasal 32 ayat 1 huruf E Undang-Undang KUP menjelaskan, dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalnya. Warisan pajak dalam negeri versus warisan pajak luar negeri. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Kedua, terdapat pada dasar pengenaan pajak. Ketiga, pada perbedaan tarif. Dan keempat, pada kewajiban SPT tahunan. Objek pajak penghasilan orang pribadi pasal 4 ayat 1 menjelaskan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya. Pajak final. Apa itu pajak final? Jenis pajak yang memiliki sifat final, di mana si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan objek pajak dan pajak yang bersangkutan ke dalam perhitungan pajak akhir tahun. Karena pajak dari objek final tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti. Lebih pada konteks pajak penghasilan atau PPh, karena dalam PPh ada perampungan yang dilakukan setiap akhir tahun. Kalau sudah kena pajak final, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang. Selanjutnya, pengeluaran dalam memperoleh penghasilan objek PPh final yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fisikal. Kenapa harus pajak final? Penyederhanaan administrasi. Yang pertama, PPh oleh OP yang belum terdaftar secara resmi sebagai WP. Kedua, PPh atas objek yang ditimbulnya atau terjadi hanya sekali atau tidak sering. Yang ketiga, PPh berkaitan dengan pembayar pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban tertentu seperti pembukuan atau memasukkan SPT. Dan yang terakhir, objek tertentu, yaitu industri spesifik atau transaksi khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.